Bab 1. Mari kita mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Fase B. Kelas 4. Semester 1. Capaian pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Membaca, menulis, dan membedakan huruf hijaiyah bersambung. Menghafal dan menjelaskan beberapa surah pendek, hadis tentang kewajiban salat, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Kompetensi pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Fase B. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, kompetensi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Membaca huruf hijaiyah bersambung dengan baik dan benar sesuai kaidah dasar. 2. Menulis huruf hijaiyah bersambung secara tepat dan rapi. 3. Membedakan bentuk huruf hijaiyah bersambung berdasarkan posisi di awal, tengah, dan akhir kata. 4. Menghafal beberapa surah pendek dalam juz, amma dengan lancar dan benar. 5. Menjelaskan kandungan pokok beberapa surah pendek yang dihafalkan. 6. Menghafal hadis tentang kewajiban salat, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. 7. Menjelaskan makna hadis tentang kewajiban salat, dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. 8. Menunjukkan sikap gemar melaksanakan salat serta membiasakan perilaku menjaga hubungan baik dengan sesama sebagai pengamalan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan kompetensi tersebut mencakup 3 ranah pembelajaran. Pengetahuan, memahami bentuk huruf hijaiyah, kandungan surah pendek, dan makna hadis. Keterampilan, membaca, menulis, membedakan huruf hijaiyah, serta menghafal surah dan hadis. Sikap, membiasakan salat dan menjaga hubungan baik dengan sesama sebagai implementasi ajaran Islam. Kompetensi pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Semester 1 dan 2. 1. Membedakan bentuk huruf hijaiyah bersambung berdasarkan posisi di awal, tengah, dan akhir kata. 2. Menghafal beberapa surah pendek dalam juz, amma dengan lancar dan benar. 3. Menjelaskan kandungan pokok beberapa surah pendek yang dihafalkan. 4. Menghafal hadis tentang kewajiban salat, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. 5. Menjelaskan makna hadis tentang kewajiban salat, dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. 6. Menunjukkan sikap gemar melaksanakan salat, serta membiasakan perilaku menjaga hubungan baik dengan sesama sebagai pengamalan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Semester 1. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalian dapat 1. Mampu membaca, menulis, dan menghafal Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan lancar, benar, dan sesuai kaidah tajwid dasar. 2. Mampu menjelaskan pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 yang dipelajari dengan bahasa yang sederhana. 3. Mampu mengenal, membaca, menulis, dan menghafal hadis tentang keragaman dengan baik. Peta konsep adalah diagram visual yang menggambarkan hubungan antara berbagai ide atau konsep. Digunakan untuk mengatur dan menyederhanakan informasi yang kompleks. Peta ini biasanya menggunakan bentuk seperti kotak atau lingkaran yang dihubungkan oleh garis atau panah berlabel untuk menunjukkan bagaimana konsep tersebut saling berkaitan. Agar kita bisa memahami apa yang akan kita pelajari pada materi ini, mari perhatikan peta konsep berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tadarus. Sebelum pelajaran dimulai, bacalah Al-Quran dengan tartil. Secara bahasa, tadarus berasal dari bahasa Arab, tadarus, yang berarti mempelajari, meneliti, mengkaji, dan mengambil pelajaran. Secara khusus, istilah ini diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai aktivitas membaca dan mengkaji Al-Quran secara bersama-sama atau bergantian, satu orang membaca, yang lain menyimak. Rasulullah SAW bersabda,
Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud, yaqul, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqul al-harfu walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun rawahu Tirmidzi. Artinya, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud, yaqul, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqul al-harfu walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun rawahu Tirmidzi. Artinya, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. A. Membaca Quran Surah Al-Hujurat 49 ayat 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Bagaimana kalian membaca Al-Quran? Apakah telah memperhatikan makhorijul huruf dan hukum bacaan tajwidnya? Ketika kalian membaca Al-Quran, perhatikan makhorijul huruf dan hukum bacaan tajwid yang terdapat pada bacaan tersebut. Tulisan Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 tersebut berwarna-warni dengan tujuan memudahkan kalian dalam membedakan hukum bacaan. Warna biru menunjukkan bacaan mat, panjang. Warna merah menunjukkan bacaan gunnah, mendengung 2 harakat. Warna hijau menunjukkan bacaan qalqalah, memantul. Simaklah dengan sungguh-sungguh supaya kalian dapat menirunya dengan benar. Mulailah belajar membaca secara bertahap sesuai petunjuk berikut. Ya ayyuha an-nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa anth, waja'alnakum syu'uban wa taqabal, lita'arafu, inna akramakum, 'indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Selanjutnya kalian belajar membaca seluruh ayat. Aktivitasku. Ayo, latihan membaca surah Al-Hujurat 49 ayat 13. Bacalah berulang-ulang agar kalian dapat membaca surah Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan benar. Aktivitas kelompokku. Temukan contoh bacaan tajwid pada Quran Surah Al-Hujurat 49 ayat 13. Tulislah pada kolom yang telah disediakan. Sebelum itu, buatlah tabel di buku tulis terlebih dahulu. Buat tabel seperti pada gambar. Ayo, berjambra. Berpentenria. Alhamdulillah, kalian sudah belajar membaca Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan baik. Sebelum guru menilai bacaan kalian, ayo berpantun terlebih dahulu. Membawa koran dari mobil, membacanya di pematang sawah. Membaca Al-Quran dengan tartil, hati tenang hidup berkah. Beli manisan di seberang jalan, dengan santun tundukkan kepala.
Jangan bosan baca Al-Quran, satu huruf pun dapat pahala. Ke Semarang beli jamu, supaya kuat untuk bertahan. Terangkanlah ora rumahmu. Dangon salat dan Al-Quran. Perhatikan arti kata Quran surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan baik. Terjemah. Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Pada tugas kelompok kali ini adalah menjodohkan lafal dan terjemahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih.